Dan pada saat itu kejadian begitu cepat, sampai anak-anak tidak bisa. Pukul, dia lemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat... Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi. Dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu juga, saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami kirim sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dia lemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristen fobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristen fobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan seringkali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan terjadinya insiden Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Porkopincam, Kecamatan Cidahu, dan segenap lembaga keagamaan, Kecamatan Cidahu, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Lima, meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Porkopincam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih.